Perang Perlawanan Rakyat Mataram adalah serangkaian perjuangan yang dilakukan oleh kerajaan dan rakyat Mataram Islam di Jawa melawan kekuasaan asing, terutama VOC, yang berusaha menguasai politik, ekonomi, dan perdagangan di Jawa. Perjuangan untuk menolak dominasi VOC mempertahankan kedaulatan kerajaan dan melindungi kepentingan rakyat dari penistaan politik serta ekonomi asing. Sebab umum 1. Campur tangan VOC dalam urusan kerajaan. VOC ikut campur mengatur politik kerajaan termasuk pengangkatan raja dan pembagian wilayah. 2. Monopoli perdagangan oleh VOC. Rakyat dipaksa menjual hasil bumi dengan harga murah, sementara VOC menjual kembali dengan harga tinggi. 3. Beban pajak dan kerja rodi. Rakyat dipaksa membayar pajak tinggi serta bekerja untuk kepentingan kerajaan maupun VOC. 4. Kemerosotan kekuasaan Mataram. Setelah Sultan Agung wafat, Mataram meleleh karena konflik internal dan tidak mampu menahankan pengaruh VOC. 5. Semangat mempertahankan kedaulatan agama. Rakyat Mataram tidak rela tanah Jawa dikuasai bangsa asing yang berbeda agama dan budaya. Yang diketahui terlebih dahulu, VOC berhasil mengetahui rencana serangan pasukan Mataram ke Batavia. Pembakaran lubang padi. VOC langsung mengirim pasukannya untuk membakar lubang padi yang sudah disiapkan Mataram sebagai bekal pagangan masukan. Kelemahan logistik. Karena lubang padi dibakar, pasukan Mataram mengalami kekurangan makanan dan kelelahan. Jalannya peristiwa perlawanan rakyat Mataram terhadap kolonialisme melewati beberapa tahap. Yang pertama, pada tanggal 22 Agustus 1628, di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia, dilanjutkan dengan membangun pos dihalangi oleh VOC sehingga pertempuran tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya, pada tanggal 26 Agustus 1628, pasukan Mataram masuk ke Batavia dalam jumlah besar. Lalu, pasukan Mataram lainnya di bawah pimpinan Tumenggung Sura Agul-Agul dilanjutkan dengan senjata VOC unggul, Tumenggung Baureksa gugur, dan diakhiri dengan kegagalan yaitu serangan tentara Sultan Agung tahun 1628 belum berhasil. Meskipun Sultan Agung mengalami kegagalan pada tahun 1628, Sultan Agung mengirim kembali pasukan baru kurang lebih 14.000 orang pada Mei sampai Juni 1629. Strategi Mataram membakar lumbung pangan VOC dan meracuni Sungai Ciliwung dilanjutkan dengan VOC bertahan. VOC mendapat bantuan logistik lewat jalur laut. Akhir serangan kedua ini gagal lagi, ribuan pasukan gugur. Dilanjutkan dengan pemberontakan Trunajaya pada tahun 1677, Perjanjian Jepara. VOC membantu Mataram dan mendapatkan imbalan wilayah pesisir. Lalu, Perang Saudara Mataram pada tahun 1755, Perjanjian Giyanti. Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Konflik dilanjutkan pada tahun 1757, Perjanjian Salatiga, Mangkunegara berdiri. Kesimpulan umum, perlawanan Mataram Islam terhadap VOC yang awalnya dilakukan dengan secara militer dari tahun 1628 hingga 1629 gagal karena teknologi dan logistik VOC lebih unggul. Setelah itu, VOC menggunakan politik adu domba dan perjanjian yang melewati Perjanjian Jepara, Giyanti, dan Salatiga untuk melemahkan Mataram dari dalam hingga akhirnya kerajaan besar itu terpecah menjadi kecil-kecil, membuat VOC leluasa menguasai Jawa. Kesimpulan dari jalannya peristiwa yang pertama, perebutan tahta pasca Sultan Agung, VOC memanfaatkan konflik keluarga kerajaan untuk memperkuat kedudukannya di Jawa. Yang kedua, perlawanan Trunajaya dari tahun 1674 hingga 1681, Trunajaya dari Madura memimpin pemberontakan karena rakyat kecewa terhadap Raja Mataram yang bersekutu dengan VOC. Yang ketiga, perjanjian-perjanjian yang merugikan, misalnya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang memecah Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta atas campur tangan VOC. Di sisi lain, perlawanan ini juga mempunyai dampak positif, yaitu semangat persatuan melawan penjajah semakin tumbuh, keberanian rakyat Nusantara juga terbukti nyata, dan pastinya lahir tokoh besar kayak Sultan Agung yang sampai sekarang masih dihormati sebagai raja gagah dan berani. Jadi, meski banyak kerugian, tetapi ada sisi inspiratifnya juga. Bisa dibayangkan kan betapa gigihnya mereka menghadapi kekuatan besar dan menegangkan saat itu. Dampak negatif dari perlawanan Mataram itu ada beberapa. Yang pertama, tentu aja kerugian materi dan manusia. Banyak pasukan yang gugur dan harta yang hilang. Yang kedua, legitimasi politik Mataram agak menurun, plus ada ketegangan internal juga. Ketiga, ekonomi terutama di sektor agraris dan perdagangan sempat memundur. Selain itu, VOC berhasil menguasai beberapa wilayah penting dan memonopoli perdagangan, yang bikin rakyat ngerasa tertekan dengan pajak dan beban hidup meningkat. Tapi ya, ini semua sebagian dari perjuangan besar mereka. Meski berat, perjuangan ini jadi pelajaran penting buat generasi-generasi berikutnya.
Sekarang kita masuk ke tokoh-tokohnya ya. Yang pertama ada Tumenggung Bahuresko, Panglima Perang Mataram yang memimpin serangan pertama ke Batavia pada tahun 1628. Sayangnya beliau gugur di medan perang. Lalu ada Tumenggung Sura Agul-Agul yang memimpin serangan kedua pada tahun 1629. Strategi beliau cerdik banget buat mencoba mengusir POC. Dan ada juga Kiai Dipati Madura Bejo yang membantu logistik dan mendukung militer, serta Kiai Dipati Uposanto yang koordinasi pasukan daerah dan pertahanan Mataram. Tentunya semua tokoh ini mempunyai peran penting dalam perjuangan Mataram. Dan ada juga Bahuresko yang dikenal berani banget, serta Surah Agul-Agul mempunyai strategi jitu, dan para pemimpin daerah ini kompak mendukung Mataram. Tokoh pihak VOC 1. Jan Pieter Schoen 1619 sampai 1629, Gubernur Jenderal Batavia. Arsitek pertahanan Batavia yang sangat kuat, mengorganisasi perlawanan VOC terhadap serangan Mataram 1628 sampai 1629. Meninggal pada 1029 pada saat serangan kedua Mataram berlangsung. 2. Jacques Pex 1629 sampai 1632, pengganti Schoen sebagai Gubernur Jenderal VOC, melanjutkan kebijakan pertahanan Batavia dan memperkuat kedudukan VOC setelah serangan Mataram gagal. 3. Cornelis van der Leeds, salah satu penjabat VOC yang berperan dalam memperluas pengaruh VOC di Jawa dan setelah kekalahan Mataram. Pengaruh terhadap kehidupan saat ini. Fisik. Peninggalan sejarah berupa benteng, makam Sultan Agung di Imogiri, serta arsip perjanjian-perjanjian. Non-fisik. Semangat patriotisme, cinta tanah air, dan perlawanan terhadap penjajahan diwariskan ke generasi penerus. Kesadaran pentingnya persatuan agar tidak mudah dipecah belah. Manfaat. Menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah bangsa. 2. Memberikan pelajaran bahwa perpecahan hanyalah menguntungkan penjajah. Mendorong generasi muda untuk menjaga persatuan dan melanjutkan perjuangan dengan cara belajar, bekerja keras, dan membangun bangsa. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Memberikan pelajaran tentang pentingnya persatuan dalam melawan penindasan. Mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak berhasil secara langsung, tapi mendapatkan semangat yang masih bisa diwarisi. Membentuk kesadaran untuk menjaga kedaulatan bangsa di bidang politik, ekonomi, maupun budaya.